Brahma melihat betapa kera tua itu pandai berpakaian dan sikapnya jauh lebih jinak dibandingkan dengan kera-kera lain. Brahma Wiraloka percaya bahwa tentu kera tua ini tidak asing dengan manusia. Maka dia menjadi lebih berani dan ketika ia melihat sebuah ruangan dari batu karang di belakang kursi besar itu, tanpa ragu-ragu lagi dia memasuki ruangan itu. Hal pertama yang menarik hatinya ukir-ukiran aksara dinding batu. Goresannya dalam dan biarpun sudah banyak lumutnya, masih mudah dibaca karena ukiran itu selain dalam juga besar. Di musim hujan perut gunung mengeluarkan air panas, di musim kemarau perut gunung mengeluarkan air dingin. Dingin menciptakan panas, panas menimbulkan dingin. Keajaiban apalagi yang dikehendaki manusia untuk membuktikan kekuasaan alam? Brahma Wiraloka belum dapat menangkap keindahan kata-kata itu. Akan tetapi ia dapat mengagumi coretan yang indah dan kuat. Tidak salah lagi. Tentu di sini pernah tinggal seorang pertapa yang pandai dan mungkin sekali kera tua itu adalah binatang peliharaannya. Ia memeriksa lagi dan di dalam sebuah peti batu ia menemukan beberapa setel pakaian kasar. Di atas meja batu tampak sepasang keris dan sebuah kitab dari kulit kerbau kering yang tua sekali. Jantungnya berdebar penuh ketegangan. Teringat ia akan pertentangan di muara sungai Junrung. Bukankah di antara pusaka yang dicari dan diperebutkan itu disebut-sebut pula sepasang keris Madangwia? Dan kitab itu mungkin sebuah di antara kitab-kitab pusaka yang dicari oleh tokoh-tokoh pendekar. Ia mendekati meja dan memandang penuh perhatian dengan hati tegang. Ia merasa seperti ada yang memandangnya dan ketika ia menengok, benar saja kera tua itu sedang menoleh dan memandangnya penuh perhatian. Sungguh pada wajah yang tua itu tidak tampak kemarahan. Maka ia makin berani dan tak dapat menahan keinginan tahunya. Dirabanya gagang kedua keris yang bersarung indah itu. Kemudian perlahan-lahan diangkatnya keris yang lebih panjang. Ia mencabut gagang keris dari sarungnya. Baru tercabut sebagian saja, ia sudah cepat-cepat memasukkannya kembali dengan kaget, karena keris itu mengeluarkan sinar kilat yang membuat bulu tengkuknya meremang. Dengan hati-hati ia meletakkan keris itu kembali, lalu mencoba untuk melihat keris kedua yang lebih pendek. Kembali ia terkejut, karena keris ini pun mengeluarkan sinar kilat yang menyilaukan mata. Ayah! Ia menahan napas memandang dua batang keris yang berada di atas meja, hatinya nyeri dan kagum. Tidak salah lagi, keris itu tentulah keris pusaka yang amat ampuh. Inikah yang disebut sepasang keris Madangwia? Kelihatannya indah sekali. Sama sekali tak pantas disebut keris iblis, karena yang memakai nama iblis tentulah buruk menakutkan. Kini ia memperhatikan kitab tua itu, mengambilnya dan membuka sampulnya. Tenaga dalam 3 elemen. Demikianlah aksara-aksara indah yang tertulis di halaman pertama. Ia membuka-buka lembarannya dan ternyata itu adalah sebuah kitab pelajaran ilmu kanuragan yang amat luar biasa. Semua ada 3 macam. Anak ini tidak tahu bahwa di tangannya itu adalah sebuah kitab rahasia yang amat hebat. 3 ilmu kanuragan pusaka yang tergabung dalam kitab itu bukanlah pelajaran ilmu kanuragan biasa, karena tenaga dalam 3 elemen adalah 3 macam ilmu dahsyat yang di zaman dahulu dicipta oleh pendekar naga bersisik emas. Ilmu ini kemudian menurun kepada puterinya yang bernama Pinansi, berjuluk pendekar wanita medang emas yang adalah cucu dari Bayu Sagara murid pendekar naga bersisik emas. Ketika kawanan kera meninggalkan tempat sumber air panas itu, Brahma Wiraloka ikut pula keluar. Akan tetapi tidak lupa ia membawa sepasang keris, kitab dan beberapa setel kain. Ketika ia lewat di depan kursi besar, ia menjura ke arah kera tua sambil berkata, "Kakek kera, terima kasih atas pemberian benda-benda pusaka ini." Kera itu menyeringai dan mengangguk. Agaknya kera ini seperti mendapat firasat bahwa memang bocah itu berjodoh dengan benda-benda itu. Ataukah memang dia telah menerima pesan dari orang yang meninggalkan benda-benda itu, agar kalau ada orang datang dan mengambil benda-benda itu, berarti telah berjodoh. Tidak ada yang tahu. Karena kera itu hanya pandai meniru berpakaian, tidak pandai bicara. Namun, karena pada dasarnya dia memang rajin dan berhati keras, biarpun tidak mengerti, dia tetap membaca, bahkan menghafalkan aksara-aksara yang tertulis dalam kitab itu sampai hafal di luar kepala. Memang demikianlah cara orang zaman dahulu mempelajari kitab. Semenjak anak-anak mengenal aksara, mereka diharuskan membaca kitab-kitab Hindu atau Buddha yang amat sukar dimengerti anak kecil. Namun anak-anak itu dengan rajin menghafal, sehingga ada yang sampai hafal di luar kepala akan sebuah ujar-ujar dalam kitab suci, tanpa mengerti makna yang sesungguhnya. Hal ini
sama sekali bukan tidak ada faedahnya. Karena di samping memperkaya perbendaharaan kata-kata dan aksara-aksara yang banyak jumlahnya, juga kalau si anak sudah dewasa, hafalan ayat-ayat itu perlahan-lahan akan dapat dimengertinya dan yang terpenting diwujudkan dalam praktek hidupnya. 2 purnama kemudian, saat tengah menyambung-nyambung kulit harimau dan ujungnya ia ikat dengan tali pohon yang kuat, Brahma Wiraloka mendengar kawanan kara berteriak-teriak di tepi tebing yang curam. Dia tidak tertarik dan melanjutkan pekerjaannya. Brahma Wiraloka kini sudah memakai pakaian, yaitu pakaian yang dibawanya dari ruangan dekat sumber air panas. Dia sedang mencoba untuk membuat sayap tiruan. Sudah lama ia bercita-cita menuruni tebing yang amat curam itu. Akan tetapi jangankan dia, bahkan kawanan kara itu saja tidak ada yang berani menuruni tebing yang demikian terjalnya. Jalan satu-satunya hanyalah terbang turun, dan timbullah akalnya ketika ia menyaksikan burung-burung dengan enaknya naik turun melayang-layang di dekat tebing yang curam. Kalau saja dia dapat terbang melayang seperti burung-burung itu. Keinginan inilah yang membuatnya pada saat itu bekerja keras. Dia sudah mencoba dengan memegangi keempat ujung kulit harimau meloncat dari atas pohon, dan kulit harimau yang terbuka itu menahan peluncuran tubuhnya, sehingga ia dapat hinggap di atas tanah dengan lunak. Kini ia hendak membuat sayap yang besar dengan menyambung-nyambung kulit harimau, dan mengikat keempat ujungnya dengan tali yang kuat. Dengan sayap ini, dia hendak memeriksa keadaan di bawah tebing, karena sering ia melihat bayangan-bayangan bergerak jauh sekali di bawah, seperti bayangan manusia. Juga beberapa kali dia melihat burung besar sekali terbang ke bawah tebing itu. Mungkin sekali dia akan dapat kembali ke dunia ramai kalau bisa menuruni tebing itu. Adapun tebing-tebing yang lain semua buntu, merupakan jurang-jurang yang tiada habisnya. Setelah sayap tiruan itu jadi dan mendengar kawanan kera itu makin ribut, ia tertarik juga dan cepat ia menghampiri. Kera-kera itu melihat ke bawah sambil menunjuk-nunjuk. Brahma Wiraloka juga memandang, dan tampak olehnya jauh di bawah sana banyak bayangan-bayangan atau titik-titik yang bergerak-gerak. Terjadi perang di bawah sana. Dia tidak dapat memandang tegas, dan ia menduga-duga apakah mata kawanan kera itu dapat memandang lebih jelas. Inilah saat untuk terbang melayang turun, pikirnya. Bergegas ia lalu mengambil kitab kuno yang ia masukkan di balik kainnya. Menimpan pula sepasang keris di balik kain di punggung. Lalu ia mengikatkan 3 ujung tali ke pinggang dan memegangi tali keempat dengan tangan kiri. Melihat Brahma Wiraloka mendekati tepi tebing membawa sayap aneh itu, kera-kera menjadi bingung. Mereka itu lalu memekik-mekik ketika Brahma tiba-tiba meloncat dari pinggir tebing yang amat curamnya. Ada yang menutupi muka, ada yang menjerit-jerit, tetapi ada pula yang menari-nari. Brahma Wiraloka yang sudah nekat itu merasa betapa tubuhnya meluncur ke bawah, lalu tertahari, pinggangnya sakit, karena tali-tali yang mengikat pinggang menegang. Akan tetapi dia girang sekali, karena mendapat kenyataan betapa sayap di atasnya mengembang. Selamat tinggal, kawan-kawanku yang baik. Ia melambai ke atas dan melihat betapa kera-kera babun itu makin lama makin kecil, sedangkan tubuhnya terus meluncur perlahan ke bawah. Tiba-tiba sayapnya terguncang oleh angin. Celaka, pikirnya, mudah-mudahan tidak ada angin kencang yang akan menghancurkan sayapnya dan menghempaskan ke batu karang yang menjadi dinding tebing curam itu. Untung baginya, angin tidak kencang, dan tak lama kemudian ia sudah dapat melihat orang-orang yang berada di bawah, dan dugaannya, ketika berada di atas tebing, tadi ternyata tidak meleset. Dia melihat orang-orang sedang bertempur di bawah itu. Dari atas ia melihat belasan orang laki-laki yang tampan dan gagah. Semua berkeris sedang sibuk menahan amukan 3 orang yang rambutnya riap-riapan dan bersenjata kebutan. Ilmu kanuragan ketiga orang ini bukan main, sehingga biarpun satria berkeris itu lebih besar jumlahnya, namun mereka terdesak hebat, bahkan banyak yang telah terluka. Tetapi dengan semangat gagah mereka itu terus mempertahankan diri. Seorang di antara belasan orang gagah itu yang bertubuh tinggi dan yang tampaknya paling lihai memutar keris menahan amukan seorang di antara 3 lawan bersenjata kebutan yang lihai itu. Kebutan di tangan si brewok yang rambutnya panjang itu kecil saja, namun kakek yang usianya kurang lebih 50 tahun ini menggerakkan kebutan secara istimewa sehingga senjata kecil ini berubah menjadi sinar putih bergulung-gulung yang mengancam tubuh orang gagah itu dari 8 penjuru. Tiba-tiba orang tinggi itu berseru kaget ketika kerisnya kena digulung kebutan dan terampas. Keris terlepas dari tangannya dan agaknya dia tidak dapat menghindarkan diri lagi dari cengkeraman maut melalui kebutan.
Pada saat itu dia melihat tubuh Brahma Wiraloka yang melayang-layang turun. Maka terdengarlah seruannya dengan wajah girang, "Hei, tolonglah kami." Seruan ini disusul oleh pekik-pekik kegirangan dari satria yang sedang terdesak, dan Brahma Wiraloka mendengar teriakan mereka, "Dewa Kara datang menolong kita. Dewa kita datang benar. Dia tentu Dewa Kara." Brahma Wiraloka terbelalak keheranan, benarkah mereka itu menganggap dia Dewa Kara? Hampir ia tertawa bergelak, akan tetapi melihat wajah mereka yang berseri penuh harapan, dan melihat mereka dalam keadaan terancam itu, tidak mungkin main-main. Brahma Wiraloka mengerti bahwa tentu dia disangka seorang manusia bersayap lalu mengeluarkan pekik melengking yang agaknya terdengar amat nyaring oleh orang-orang di bawah itu. 3 orang berambut panjang yang riap-riapan itu memandang dan wajah mereka berubah pucat. "Ih, siluman!" Mereka berseru, kemudian mereka berkelebat pergi melarikan diri terbirit-birit karena ngeri dan takut melihat siluman terbang itu. Setelah melihat 3 orang itu melarikan diri, baru sekarang Brahma Wiraloka melihat dengan hati penuh kengerian betapa tubuhnya meluncur turun, dan tanah di bawah seolah-olah mulut raksasa besar yang akan mencaploknya. Saking ngerinya, dia meneruskan jeritanya melengking, akan tetapi sekali ini bukan jerit pura-pura untuk menakuti orang melainkan jeritan sungguh-sungguh. Untung dia masih ingat untuk mengembangkan tangannya yang memegang tali, sehingga sayap itu terbuka lebih lebar, menampung hawa menahan peluncuran tubuhnya. Biarpun demikian, masih saja dia terbanting, dan tentu dia akan terluka, kalau saja dia tidak cepat menggulingkan tubuhnya, sampai terguling-guling, dan baru dapat meloncat berdiri, dengan kepala pening dan mata berkunang. Akan tetapi ia tertegun menyaksikan, belasan orang gagah itu telah menjatuhkan diri berlutut menghadap kepadanya, tidak berani mengangkat muka memandang. Brahma Wiraloka mengerutkan alisnya. Gilakah orang-orang ini? Ataukah dia yang sudah gila? Hamba sekalian menghaturkan banyak terima kasih, bukan saja karena pertolongan Dewa Kara, terutama sekali karena Paduka sudah sudi memperlihatkan diri kepada hamba sekalian. Hampir saja Brahma Wiraloka tertawa jika tak melihat sikap mereka yang penuh kesungguhan. Ia sukar untuk mempercaya apa yang dilihatnya dan didengarnya. Mereka berjumlah 19 orang, tua muda, laki-laki semua, dan rata-rata bersikap gagah. Mengapa satria ini bersikap begini aneh dan menganggap dia sebagai penjelmaan Dewa Kara? Kalian telah salah sangka, aku sungguh mati bukan Dewa Kara, melainkan seorang anak biasa bernama Brahma Wiraloka. Harap kalian suka berdiri dan jangan berlutut. Membuat aku merasa canggung dan malu saja. Orang bertubuh tinggi yang bicara tadi, yang ternyata adalah pemimpin rombongan orang-orang itu, mengangkat muka. Demikian pula kawan-kawannya, memandang Brahma Wiraloka dengan sinar mata penuh keraguan, dan agaknya tidak percaya akan kata-kata Brahma Wiraloka, sehingga mereka masih tetap berlutut. Brahma Wiraloka menunduk dan memandang tubuhnya sendiri, lalu tertawa. Pakaiannya saat itu memang aneh, dari kain kuning yang tidak berlengan berkaki, hanya membungkus dari leher ke paha, apalagi dia bersayap. Sambil tertawa ia menanggalkan sayap tiruan itu dan berkata, "Lihatlah baik-baik, aku adalah seorang anak biasa yang meloncat dari atas sana menggunakan sayap tiruan dari kulit harimau. Aku bernama Brahma Wiraloka, dan siapakah kalian? Berdirilah agar kita dapat bicara dengan enak." Kini 19 orang itu bangkit berdiri dan memandang Brahma Wiraloka dengan penuh keheranan, kekaguman, dan tidak percaya. Bagaimana mungkin mereka dapat percaya bahwa anak itu adalah seorang anak biasa saja, padahal mereka tadi menyaksikan sendiri betapa anak itu muncul seperti seorang dewa dan telah berhasil membuat 3 orang lawan mereka lari tunggang langgang tanpa melakukan gerakan apa. Akan tetapi setelah mereka memandang penuh perhatian, mereka mau juga percaya akan keterangan Brahma Wiraloka, dan mereka kini memandang kagum sekali. Biarpun bukan Dewa Kara, anak ini adalah seorang anak luar biasa, dan telah menyelamatkan nyawa mereka yang tadi terancam maut. Orang tinggi besar itu menjura, dan berkata, "Harap pendekar cilik suka memaafkan kami yang salah menduga, betapapun juga, karena engkau datang dari atas sana. Kami yakin bahwa engkau tentu bukanlah seorang anak sembarangan. Apalagi engkau telah menyelamatkan kami 19 orang saudara. Terimalah rasa syukur dan terima kasih kami, dan mudah-mudahan kami akan berkesempatan membalasnya." Brahma Wiraloka menjadi malu melihat sikap orang-orang itu yang amat sopan dan sungkan. Ia balas menjura dan berkata, "Harap kalian jangan bersikap sungkan. Aku sama sekali tidak merasa telah menolong." Menghadapi 3 orang liar yang liar itu,
Aku seorang bocah bisa berbuat apakah? Hanya kebetulan saja hadiranku mengejutkan dan menakutkan mereka. Siapakah mereka itu dan mengapa menyerang kalian? Siapa pula kalian yang tinggal di tempat sunyi ini? Panjang ceritanya, karena engkau adalah seorang penolong. Bagimu tidak ada yang dirahasiakan lagi. Akan tetapi marilah kita bersama kami ke tempat tinggal kami, agar kita dapat bicara dengan leluasa. Brahma Wiraloka lalu mengikuti mereka menuju ke tempat tinggal mereka yang ternyata terdiri dari goa besar yang banyak terdapat di kaki gunung itu. Goa-goa itu mereka jadikan tempat tinggal, juga sekaligus merupakan tempat perlindungan yang kuat, karena jalan masuk goa itu tertutup oleh pintu batu yang kokoh kuat. Brahma Wiraloka mendapat penghormatan yang sungguh-sungguh dari 19 orang itu, yang agaknya menganggap hutang budi sebagai hal yang amat penting. Anak ini sampai merasa canggung dan tidak enak hati, akan tetapi dia terpaksa menerima keramahan mereka, menerima dan memakai sarung dan kain yang mereka beri, kemudian bersama mereka makan minum sambil mendengarkan penuturan si jangkung yang bernama Kalawat, dan menjadi pemimpin mereka itu. Kalawat yang menganggap Brahma Wiraloka sebagai tuan penolong dan penyelamat nyawa mereka, menceritakan semua keadaan mereka, didengarkan oleh Brahma Wiraloka dengan hati tertarik akan, tetapi juga terheran-heran, karena di dalam penuturan Kalawat banyak terdapat hal yang aneh-aneh. 19 orang gagah itu bukanlah orang-orang sembarangan, melainkan orang-orang yang pernah menggemparkan dalam perang terakhir melawan kerajaan Sambas. Nama mereka amat terkenal sebagai pejuang-pejuang yang gigih dan gagah perkasa, dan pada waktu itu mereka masih bergabung dalam pasukan kecil yang terkenal dengan nama pasukan 30 batang keris. Mereka dahulu berjumlah 30 orang yang diantaranya adalah saudara-saudara kandung, saudara-saudara misan yang semua mengangkat saudara dan bersumpah untuk bersama-sama sekuat tenaga dalam pasukan Laksamana Lembunara. Akan tetapi, ketika pertahanan terakhir terhadap bala prajurit Majapahit di Mempawah hancur dan daerah ini jatuh kembali ke tangan kerajaan Sambas, pasukan kecil yang terkenal gagah perkasa ini pun mengalami kehancuran. Dari jumlah 30 orang hanya tinggal 19 orang saja. Karena tak dapat bertahan lagi menghadapi bala prajurit Sambas, mereka terpaksa melarikan diri. Sepak terjang mereka selama perlawanan menghadapi bala prajurit Sambas sedemikian hebat dan terkenalnya sehingga setelah daerah itu rebut kembali, kerajaan Sambas lalu mencari sisa-sisa pasukan 30 batang keris ini, tentu saja untuk menangkap dan menghukum mereka yang telah mendatangkan kerugian banyak terhadap pasukan-pasukan itu. 19 orang ini menjadi orang-orang buruan yang terpaksa melarikan diri menggunakan kapal kecil. Karena pengejaran dan pencaharian dilakukan oleh orang-orang pandai yang diutus oleh kerajaan Sambas, maka 19 orang yang dipimpin Kalawat itu akhirnya sampai di Sungai Junrung dan sudah hampir 2 tahun mereka tinggal di tempat itu. Mereka malu kembali ke kota Raja Majapahit, apalagi memberikan laporan ke Raja Hayam Wuruk. Jelas mereka akan dihukum karena melarikan diri dalam ekspedisi Mandala Dwipantara. Kalian adalah satria perkasa. Mengapa tadi bersikap begitu aneh dan menganggap aku sebagai dewa kara? Tanya Brahma Wiraloka. Kalawat menjadi merah mukanya. Akan tetapi ia menjawab juga, kami menjadi pemuja-pemuja dewa kara setelah berada di sini, dan tadinya kami mengira bahwa kembali beliaulah yang telah menyelamatkan kami seperti yang terjadi 2 tahun yang lalu. Brahma Wiraloka kini membelalakkan matanya. Apa benarkah kalian pernah diselamatkan oleh dewa kara? Dengan alis berkerut dan wajah sungguh-sungguh Kalawat berkata, memang sukar dipercaya bagi yang tidak mengalaminya sendiri, Dewa Kera dianggap sebagai tokoh ajaran Hindu kami. Akan tetapi kami percaya bahwa beliau memang ada dan di puncak tebing penuh rahasia itulah tempat pertapaannya. Kami sudah mengalaminya sendiri. Kemudian Kalawat menceritakan pengalaman mereka 2 tahun yang lalu, didengarkan oleh Brahma Wiraloka dengan hati tertarik sekali. Ketika 19 orang itu baru beberapa hari tinggal di situ dan sedang sibuk membuat tempat tinggal di goa-goa. Pada suatu pagi mereka diserbu dan dikepung oleh segerombolan perampok yang sebelum mereka datang memang menguasai daerah kaki pegunungan itu. Jumlah para perampok ada 50 orang lebih dan terjadilah pertempuran hebat yang mengancam keselamatan 19 orang ini. Mereka melakukan perlawanan gigih karena keahlian mereka adalah berperang. Sedangkan dalam pertandingan perorangan ilmu kepandaian mereka tidak terlalu luar biasa. Maka mereka terdesak hebat oleh para perampok yang bertekad membunuh semua orang yang mereka anggap hendak merebut wilayah kekuasaan para perampok itu. Dalam keadaan terdesak dan banyak di antara mereka telah terluka,
Tiba-tiba dari atas tebing menyambar batu-batu kecil yang merobohkan para perampok. Anehnya, batu-batu kecil ini tidak mengenai para bekas pejuang, dan yang mengenai tubuh para perampok tidak sampai membunuh mereka. Hanya tepat mengenai jalan darah yang membuat para perampok terguling dan lumpuh untuk sementara. Para perampok menjadi panik karena mereka diserang secara aneh oleh lawan yang tidak dapat mereka lihat. Apalagi kalau mereka ingat bahwa dari tempat setinggi itu sampai penyerangnya tidak tampak. Orang dapat merobohkan mereka yang sedang bergerak dan bertempur dengan kerikil-kerikil kecil yang mengenai jalan darah. Dapat dibayangkan betapa saktinya si penyambit batu-batu kecil. Karena jerih, para perampok melarikan diri dan semenjak itu tidak berani lagi datang mengganggu para bekas pejuang. Kalawat dan teman-temannya mengobati luka yang mereka derita dan mereka pun merasa heran sekali. Mereka mencoba untuk mendaki tebing karena merasa yakin bahwa di puncak tebing tentu tinggal seorang sakti yang telah menolong mereka. Akan tetapi terpaksa mereka mengurungkan niat ini karena tebing itu tidak mungkin didaki, terlalu terjal, tinggi dan licin sekali. Mereka hanya berhasil mendaki sampai seperempat saja dan terpaksa menghentikan usaha mereka. Akan tetapi, selagi mereka beristirahat dengan peluh bercucuran, mereka melihat bayangan seperti bayangan manusia berloncatan mendaki tebing itu dengan kecepatan luar biasa sekali. "Gusti Penolong, harap sudi menemui kami." Mereka berteriak-teriak, namun bayangan itu sebentar saja lenyap di puncak tebing. Kemudian terdengar suara dari atas, lirih saja namun amat jelas terdengar oleh mereka. "Turunlah kalian, tidak boleh naik ke sini." Karena memang mereka merasa tidak mungkin dapat mendaki tebing, tanpa dilarang sekalipun, akan turun juga. Akan tetapi mereka makin penasaran, karena terheran-heran menyaksikan bayangan tadi, seorang manusia. Betapapun pandainya, mana mungkin mendaki tebing seperti itu, secara cepat seperti terbang saja. Dan suara dari atas itu, seolah-olah orangnya berbisik di dekat telinga mereka, bukan manusia. Dewa agaknya, dewa penjaga gunung yang telah menolong mereka. Dan selagi mereka menduga-duga sambil bersiap-siap untuk menuruni lereng tebing yang sukar dan berbahaya itu, tiba-tiba seorang di antara mereka berseru kaget sambil menuding ke puncak tebing. Mereka semua memandang dan melihat seekor kera besar memakai pakaian pendeta duduk di pinggir puncak tebing. Di atas batu dan kera itu, menggerak-gerakkan kedua tangan seolah-olah menyuruh mereka cepat turun. Kalawat dan saudara-saudaranya menjatuhkan diri berlutut karena mereka tidak meragukan lagi bahwa kera besar itulah yang menolongnya, dan siapa lagi kalau bukan kera yang memiliki kesaktian sehebat itu. Di dunia ini, mana ada kera yang berpakaian pendeta yang sakti luar biasa dan yang dapat mengeluarkan kata-kata seperti manusia. Kecuali kera. Demikianlah, sejak saat itu, mereka memuja kera yang bertapa di puncak tebing tinggi itu. Kepercayaan mereka makin menebal ketika 3 kali berturut-turut kawanan perampok lain dan sekali pasukan kerajaan menyerbu. Mereka semua itu lari ketakutan karena mereka roboh sebelum sempat menyerang. Roboh oleh batu-batu kecil dan bahkan pasukan kerajaan Majapahit roboh oleh suara melengking. Kemudian, dari atas puncak tebing melayang sebuah benda yang ternyata adalah kitab kecil dari kulit kerbau kering berisi ilmu kanuragan Karajunrum dan yang kini telah mereka pelajari dan menjadi andalan mereka untuk menjaga diri. Demikianlah Brahma, maka ketika engkau melayang turun secara aneh itu, kami tidak ragu-ragu lagi bahwa engkau tentu penjelmaan dewa kera yang kembali menolong kami. Sungguh pun kini ternyata bahwa engkau bukan dewa itu. Namun kami tetap percaya bahwa dewa kera berada di puncak tebing itu. Kalawat mengakhiri ceritanya yang amat luar biasa itu.